Memang Tuhan sendiri mengatakan bahwa ia akan memberkati Ismail dan itu diulanginya sebanyak 4 kali. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika Tuhan berjanji memberkati Ismail, apakah berkat itu adalah sama seperti berkat yang ia janjikan dan berikan kepada Ishak? Dan apakah ketika Ismail dijanjikan berkat oleh Tuhan, itu lantas membuat keturunan Ismail juga termasuk di dalam umat perjanjian? Salam, jumpa lagi dengan saya Yudino Besi. Dalam video kali ini saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Esa Raflesa di dalam videonya ketika ia berbicara atau membahas terkait dengan Ulangan 18 ayat 15 dan ayat ke-18. Ia mengklaim bahwa ayat tersebut atau nubuat tersebut adalah berbicara tentang Nabi Muhammad. Nah, untuk mendukung klaimnya, ia menghubungkan bahwa silsilah Nabi Muhammad itu sangat terkait dengan Ismail yang adalah anak atau keturunan juga daripada Abraham. Kalau terlepas dari benar dan tidaknya klaim bahwa Nabi Muhammad itu berasal atau punya silsilah atau garis keturunan dari Ismail, saya akan membahas atau menanggapi apa yang ia katakan tentang Ismail itu sendiri. Mari kita saksikan apa yang dikatakan oleh Esa Raflesa dalam videonya berikut ini. Lagi dan lagi mengklaim bahwa Ismail tidak masuk dalam perjanjian Allah dengan umatnya. Benarkah? Mari kita telusuri kitab mereka sendiri. Kejadian 12 ayat 1-3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Sama juga di Kejadian 21 ayat 12-13. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab apa yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Sama halnya di Kejadian 17 ayat 20 tentang Ismail, "Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Untuk menjawab beberapa pertanyaan penting ini dan juga sekaligus untuk meruntuhkan apa yang diklaim oleh Esa Raflesa terkait dengan janji berkat terhadap Ismail, maka saya akan membagi pembahasan saya ini dalam 4 poin penting. Karena itu saya harap Bapak Saudara sekalian terus menonton video ini agar bisa memahami apa yang saya jelaskan ini, sehingga kita betul-betul paham secara tuntas janji berkat Tuhan kepada Ismail samakah dengan janji berkat Tuhan kepada Ishak. Yang pertama, kita harus mulai dengan memahami garis besar daripada kitab Kejadian itu sendiri. Secara umum, kitab Kejadian dibagi dalam 2 bagian penting, yaitu yang pertama berbicara tentang asal mula segala sesuatu, yang dimulai dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-11, yaitu asal mula alam semesta ini, asal mula manusia, asal mula berkat-berkat Tuhan, dan asal mula dosa serta akibat daripada dosa-dosa manusia. Intinya adalah Tuhan telah memulai segala sesuatu itu dengan baik, menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan di dunia ini, alam ini, segala ciptaan yang ada, termasuk khususnya bagi manusia. Namun apa yang awalnya begitu baik itu telah dirusak oleh manusia. Manusia jatuh di dalam dosa dan pada akhirnya ada hukuman, ada dampak daripada dosa itu. Yang kedua, ketika manusia telah kehilangan berkat Allah dan ada begitu banyak dampak lain daripada dosa itu sendiri,
Allah kemudian berinisiatif untuk kembali mau memberkati kehidupan manusia. Dan inisiatif berkat Allah itu menyatakan berkat dan keselamatannya itu ia mulai daripada narasi kehidupan bapa-bapa leluhur daripada Israel itu sendiri. Nah, ini sangat jelas dimulai dari pasal yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-50. Nah, apa yang kita bahas pada video kali ini yaitu tentang janji berkat Tuhan kepada Ismail dan juga kepada Ishak, itu ada pada bagian kedua daripada kitab Kejadian, yaitu inisiatif Tuhan untuk memberikan berkat-Nya untuk menyelamatkan lagi manusia yang telah jatuh dalam dosa melalui satu keturunan yang akan menjangkau seluruh umat manusia di dunia ini. Itu poin yang pertama terkait dengan garis besar daripada kitab Kejadian itu sendiri. Yang kedua, untuk memahami janji berkat Tuhan bagi Ismail dan juga bagi Ishak, kita harus memulai membahas dari satu dasar lain yang sangat penting untuk dibahas, yaitu janji berkat Tuhan kepada Abraham. Sebab dari Abraham inilah Tuhan juga berjanji untuk memberkati Ismail dan juga untuk memberkati Ishak. Nah, apa janji Tuhan kepada Abraham? Ada begitu banyak teks yang mencatat terkait dengan janji Tuhan kepada Abraham, tetapi saya mengajak kita untuk kita melihat kepada Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana kita bisa menjumpai setidaknya ada 3 janji berkat Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, Abraham akan diberkati menjadi sebuah bangsa yang besar. Ini berbicara tentang keturunan yang akan mendiami sebuah negeri. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan nama Abraham akan masyhur. Namanya begitu besar dan begitu kokoh di dalam sebuah garis keturunan dan juga di dalam agama Israel. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji bahwa melalui Abraham dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Ketika berbicara tentang janji, maka satu hal yang perlu kita pahami bahwa ini adalah berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi atau digenapi di depan sana. Dan kalau kita melihat poin-poin janji Tuhan kepada Abraham, ada yang sudah sangat jelas terlihat maksudnya, namun ada poin-poin yang belum kita pahami dengan jelas maksud daripada janji itu. Tetapi bersyukurnya adalah pergerakan daripada narasi Alkitab itu sendiri membawa kita pada akhirnya menemukan maksud daripada janji Tuhan itu kepada Abraham. Karena poin ini saya telah membahasnya dalam video terdahulu saya dengan judul Tuhan yang ingkar janji, maka saya hanya akan menyimpulkan 2 poin penting terkait dengan janji berkat Tuhan kepada Abraham. Yaitu yang pertama, janji berkat secara materi, yaitu berbicara tentang keturunan dan juga sebuah negeri, yang kita bisa simpulkan adalah menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, perhatikan bahwa janji berkat secara materi ini adalah sebuah jalur atau jalan menuju kepada janji berkat yang kedua, yaitu janji berkat secara rohani. Yaitu apa? Semua bangsa akan mendapatkan berkat Tuhan. Semua bangsa akan mengenal siapa Allah yang benar. Semua bangsa akan merasakan keselamatan yang dari Tuhan dan sudah dimulai dari Abraham dan keturunannya. Inti daripada janji berkat Tuhan itu adalah Tuhan mau menyatakan berkat keselamatannya bagi dunia ini, bagi manusia yang berdosa, dan pada akhirnya itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Tapi ingat bahwa ini telah lama dijanjikan kepada Abraham. Bapak Saudara bisa membandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-8. Nah, itu adalah poin yang kedua, itu tentang janji berkat Tuhan kepada Abraham. Dan sekarang kita akan masuk kepada inti pembahasan kita, yaitu poin yang ketiga, yaitu janji berkat Tuhan kepada Ismail dan juga kepada Ishak. Yang pertama kita mulai dari Ismail terlebih dahulu. Nah, kalau kita memperhatikan kitab Kejadian, narator menunjukkan kepada kita setidaknya ada 4 kali Tuhan berjanji untuk memberkati Ismail. 2 kali melalui Hagar dan 2 kali melalui Abraham. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membahas secara fokus kepada narasi ketika Allah berkata atau berjanji kepada Abraham untuk memberkati Ismail. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai dengan ayat 21, setelah Abraham melakukan sebuah tanda perjanjian yaitu melalui sunat, saat itu Tuhan kembali menjanjikan kepada dia bahwa Sarah akan melahirkan baginya seorang anak.
Sarah yang mandul itu akan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Itu jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, dan Tuhan akan memberkati anak itu. Ketika Tuhan menyampaikan poin ini kepada Abraham, Abraham merespon. Ketika ia mendengar ini, dia tampaknya ragu dengan apa yang Tuhan katakan, sebab dia sudah hampir 100 tahun dan Sarah sudah hampir 90 tahun. Itu jelas pada ayat yang ke-17. Karena itu, di dalam keraguan dia justru meminta agar Ismail yang juga anaknya sendiri itu dibiarkan hidup di hadapan Tuhan. Maksudnya Ismail ini kalau Tuhan berkenan, dialah yang menjadi pewaris dari janji berkat Tuhan itu pada Abraham. Itu jelas pada ayat yang ke-18. Nah, ketika Tuhan mendengarkan respon Abraham ini atau mendengarkan permintaan Abraham ini, Tuhan kemudian berkata tidak untuk permintaan Abraham. Tuhan berkata tidak untuk apa yang Abraham minta, dan ia menegaskan kembali bahwa anak yang dilahirkan Sarah lah yang akan menjadi pewaris janji itu atau perjanjian yang kekal itu. Itu jelas pada ayat yang ke-19. Namun perhatikan, ketika Tuhan berkata tidak kepada apa yang Abraham minta, yaitu tentang Ismail, itu bukan berarti bahwa Tuhan sama sekali tidak peduli dengan Ismail. Sebab Tuhan tahu bahwa Ismail itu adalah anak Abraham juga. Karena itulah Tuhan juga memutuskan untuk memberkati Ismail. Karena itu kalau kita melihat pada ayat yang ke-20 dari Kejadian 17 ini, Tuhan juga menjanjikan berkat kepada Ismail. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Ismail melalui Abraham? Tuhan berjanji bahwa Ismail akan beranak cucu dan sangat banyak, dan dia juga akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Itu jelas pada ayat yang ke-20. Nah, peristiwa yang berikutnya adalah pada narasi Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, Tuhan Allah kembali mengulangi poin yang sama atau janji yang sama kepada Abraham tentang Ismail. Nah, narasi ini dimulai dari ketika Sarah menyuruh agar Abraham mengusir Hagar dan juga Ismail anaknya, sebab bagi Sarah, Ishaklah yang akan menjadi ahli waris. Itu jelas pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, ketika Abraham mendengarkan apa yang Sarah katakan ini, dikatakan bahwa hal itu menyebalkan hati Abraham. Karena apa? Karena Ismail adalah anaknya. Itu jelas pada ayat yang ke-11. Namun, Tuhan di dalam narasi itu, Tuhan hadir dan kemudian menghibur Abraham dan mengatakan dua hal yang sangat jelas, yaitu apa? Dikatakan, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Sarah sesuai dengan alasan yang ada, yaitu silakan usir Hagar dan juga Ismail. Sebab apa? Sebab Ishaklah yang akan menjadi ahli waris. Namun poin yang kedua, yaitu terkait dengan janji, Tuhan akan memberkati Ismail menjadi suatu bangsa sebab dia pun adalah anak Abraham. Nah, dua kali Tuhan berjanji kepada Abraham tentang Ismail dengan poin yang sama, dan dua kali juga Tuhan berjanji kepada Hagar tentang Ismail ketika Hagar diusir pergi dari rumah tuannya dan dalam rangka untuk menghiburnya. Berdasarkan latar belakang ini, kita bisa menyimpulkan janji berkat Tuhan kepada Ismail, yaitu berbicara tentang janji berkat secara umum atau berkat anugerah secara umum, yaitu berbicara tentang keturunan yang akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Bahwa Tuhan akan memelihara Ismail dan keturunannya, dan mereka pun akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, jika kita membandingkan janji berkat Tuhan kepada Ismail dengan janji berkat Tuhan kepada Abraham, maka ada satu poin yang dihilangkan yang tidak dijanjikan kepada Ismail seperti Abraham, yaitu janji untuk menjadi berkat bagi semua bangsa di muka bumi ini. Nah, dari sini juga jelas bahwa keturunan Ismail tidak termasuk di dalam umat perjanjian seperti yang dijanjikan kepada Abraham. Karena itulah kalau kita melihat di dalam Kitab Kejadian itu sendiri, narator Kitab Kejadian segera mengakhiri dengan merangkum kisah hidup Ismail dan keturunannya pada pasal yang ke-25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang kalau kita lihat itu baru separuh dari Kitab Kejadian.
Dan perlu diketahui dan diingat bahwa ketika Tuhan berjanji untuk memberkati Ismail, ia tidak pernah berbicara secara langsung kepada Ismail, melainkan selalu melalui perantara, yaitu Abraham dan juga Hagar. Ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukannya terhadap Ishak. Dan ini semua dalam rangka untuk menghibur orang tua daripada Ismail, yaitu Abraham dan juga Hagar, bahwa Tuhan akan memelihara hidup anak mereka, yaitu Ismail. Yang berikutnya kita melihat janji berkat Tuhan kepada Ishak. Dengan konteks yang sama dari kitab Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, ketika Tuhan menolak permintaan Abraham terkait dengan Ismail, justru Tuhan mengulangi janjinya bahwa Sarah istrinya, Abraham, akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak, dan anak itulah yang akan menjadi ahli waris Abraham. Dan yang kedua, Tuhan sendiri berjanji dia akan mengadakan perjanjian yang kekal antara dirinya dengan Ishak. Itu jelas pada ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-21 dari pasal 17. Nah, kalau kita melihat di pasal 21 ayat yang ke-12 juga dengan konteks yang sama dengan kisah Ismail sebelumnya, Tuhan kembali menekankan poin yang sama bahwa yang akan disebut keturunan Abraham atau penerus warisan Abraham adalah Ishak. Nah, ini adalah poin janji Tuhan kepada Ishak melalui Abraham. Tetapi yang menarik dan spesialnya adalah Tuhan sendiri berjanji secara langsung kepada Ishak yang tidak dijumpai di dalam kisah perjanjian dengan Ismail. Nah, kalau kita perhatikan dalam Kejadian 26 ayat yang keempat, di sana dikatakan Tuhan sendiri langsung berjanji kepada Ishak tatkala ia sedang mengungsi ke negeri Gerar dan berencana untuk ke Mesir. Tapi Tuhan mencegahnya dan mengatakan bahwa apa? Ia akan memberkati Ishak dan keturunannya menjadi sangat banyak dan bahkan mewarisi negeri yang sedang mereka diami ini. Dan yang kedua, oleh keturunan Ishaklah semua bangsa di muka bumi ini atau semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, menarik dan spesial daripada janji ini adalah poin-poin yang dijanjikan kepada Ishak itu sama persis seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Masih ingat dua poin yang Tuhan janjikan kepada Abraham, yaitu berkat secara materi, yaitu keturunan akan menjadi sebuah bangsa, dan melalui berkat materi itu menjadi jalur atau jalan untuk masuknya berkat yang kedua, yaitu berkat rohani, yaitu melalui Abraham dan keturunannya, maka kasih Tuhan itu akan diperkenalkan kepada umat manusia. Manusia akan mengenal Tuhan yang benar itu, dan umat manusia akan diselamatkan. Dan itu sudah dimulai dari keturunan Abraham. Nah, poin ini kembali dijanjikan kepada Ishak. Dan sekali lagi, tidak dijanjikan kepada Ismail. Dari sini sangat jelas dan kita bisa menyimpulkan bahwa janji berkat Tuhan kepada Ishak itu sejalan dengan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, yaitu melalui keturunan Abraham dan Ishak serta seterusnya mereka akan menjadi berkat bagi dunia ini yang pada akhirnya itu kita tahu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Hal ini juga mau menegaskan bahwa yang menjadi umat perjanjian adalah Ishak dan keturunannya dan bukan keturunan daripada Ismail itu sendiri. Karena itulah narator masih terus membahas tentang Ishak dan keturunannya sampai selesai kitab Kejadian. Poin yang keempat atau poin terakhir, saya ingin menambahkan beberapa poin yang penting yang menurut saya perlu untuk saudara ketahui untuk menambah wawasan teologi kita dan juga bisa menolong kita untuk membentengi diri daripada klaim-klaim tidak bertanggung jawab dari para apologet muslim. Yang pertama, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberkati Ismail, ia selalu melakukannya bersamaan dengan janjinya kepada Ishak. Hal ini sangat jelas kalau kita melihat Kejadian 17 ayat 20 itu berbicara tentang janji berkat kepada Ismail. Tapi di ayat 19 dan ayat 21 itu adalah janji berkat kepada Ishak. Nah, Kejadian 21 ayat 13 Tuhan berjanji memberkati Ismail. Pada ayat yang ke-12 terlebih dahulu Tuhan berjanji memberkati Ishak. Nah, maksud dari poin ini adalah Tuhan mau kembali mengulangi janjinya kepada Abraham bahwa anaknya Abraham yaitu Ishaklah yang akan menjadi ahli warisnya, atau Ishaklah yang akan melanjutkan perjanjian yang kekal itu, dan Ishak dan keturunannya lah yang akan termasuk di dalam umat perjanjian. Poin tambahan kedua yang penting untuk kita perhatikan bahwa isi janji berkat Tuhan selalu sama kepada para patriark Israel,
bapa leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Dan ini tidak kita jumpai pada Ismail. Janji berkat Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3 berbicara tentang 2 poin penting, yaitu menjadi sebuah bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Janji berkat Tuhan kepada Ishak di dalam Kejadian 26 ayat 4 berbicara tentang 2 poin yang sama, yaitu menjadi sebuah bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Janji berkat Tuhan kepada Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 14 berbicara juga tentang 2 poin yang sama, yaitu menjadi sebuah bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Ini adalah sebuah pengulangan yang sangat mendasar dan penting bahwa Tuhan telah menetapkan 3 patriark ini dan keturunannya, bahwa melalui mereka lah Tuhan akan memberkati dunia ini. Tuhan akan menyelamatkan dunia ini dari dosa dan hukuman kekal. Dari 4 poin yang telah saya bahas, saya akan menarik beberapa kesimpulan dan juga prinsip bagi kita semua. Yang pertama, Allah memang menjanjikan berkat bagi Ismail, namun berkat yang dimaksud adalah berkat secara umum, yaitu memberkati Ismail dan keturunannya menjadi sebuah bangsa yang besar. Namun, tidak menjadikan mereka sebagai umat perjanjian, yang olehnya semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Hal ini berarti bahwa apa yang diusahakan oleh Ezra Raflesa dan teman-temannya dengan mendatangi Alkitab dan mengklaim bahwa keturunan Ismail juga termasuk dalam umat perjanjian, itu adalah sebuah usaha yang sia-sia, usaha yang membuang-buang waktu, karena tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sajikan kepada kita. Yang kedua, sebaliknya Tuhan berjanji kepada Ishak dan keturunannya bahwa Ia akan memberkati mereka, dan melalui keturunan mereka lah berkat keselamatan itu akan masuk atau tersalur kepada seluruh bangsa di dunia ini. Yang ketiga, dari sini kita juga belajar bahwa Alkitab selalu memberikan kita informasi yang jelas dan konsisten terkait dengan dimulainya sejarah penebusan Tuhan itu bagi dunia, yang dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, sebuah bangsa yang besar itu bangsa Israel, yang pada akhirnya mendapatkan penggenapannya di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu sudah final dan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi dunia atau manusia yang berdosa ini. Yang terakhir yang saya ingin pesankan kepada Bapak Saudara sekalian yang menonton video ini, terlepas dari benar dan tidaknya klaim Ezra Raflesa bahwa Nabi Muhammad termasuk di dalam keturunan Ismail, namun ada satu poin lain yang penting yang saya ingin pesankan, bahwa walaupun tidak ada berkat keselamatan melalui keturunan Ismail, hal itu bukan berarti bahwa tidak akan pernah ada keselamatan bagi keturunan Ismail. Akan tetapi, ada satu hal yang perlu diresponi dengan sungguh-sungguh, yaitu percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kamu pasti selamat. Demikian penjelasan saya terkait dengan janji berkat Tuhan kepada Ishak dan Ismail. Dan jika Bapak Saudara sekalian yang menonton dan mendapat berkat dari video ini, maka jangan lupa untuk berbagi kepada orang lain agar mereka pun diberkati. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Salam, Tuhan memberkati.